Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini Permatasari, instruktur Smart bidang studi matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang matematika peminatan 11 SMA bab suku banyak. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian untuk suku banyak atau polinomial dapat diartikan sebagai persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat bertingkat. Bentuk umumnya adalah an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya. Tetapi diingat, untuk pangkatnya harus bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari berapa? Ya betul, mulai dari 0. Kemudian kita materi selanjutnya tentang nilai suku banyak. Nilai fx dengan bentuk umumnya di suatu titik x sama dengan k dinyatakan dengan persamaan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah nilai suku banyak berikut ini untuk nilai x yang diberikan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 18 untuk x sama dengan 3 adalah. Langsung kita lihat pembahasannya. Penyelesaiannya dengan cara substitusi. Kita ganti x-nya sama dengan 3. Jadi f3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 18. Selanjutnya f3 sama dengan 54 ditambah 36 dikurangi 18. Maka f3 sama dengan 72. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 3 adalah 72. Ini kalau kita pakai cara substitusi. Kemudian cara yang kedua, penyelesaian dengan Horner. Kita tuliskan dulu. Kita punya pangkat 3-nya, angka di depannya adalah 2. Kemudian 4, karena pangkat 1-nya tidak ada, x pangkat 1 ya diingat, maka kita tuliskan 0. Kemudian min 18. Karena kita punya x sama dengan 3, kita tuliskan di sini 3. Kemudian tinggal kita tulis angka 2 dari atas ke bawah. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tuliskan di sini 6. Kemudian 4 tambah 6, 10. Betul. Kemudian 3 dikali 10, kita tuliskan hasilnya di atas 30. Kemudian 0 ditambah 30 ya. Kemudian selanjutnya 3 dikali 30, maka hasilnya adalah 90. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya 72. Jelas ya? Maka di sini suku banyak fx untuk x sama dengan 3 adalah 72. Sama ya Dek ya jawabannya. Kemudian kita bisa lihat dengan cara kalau bahasa Jawanya porogapet ya. Itu bisa dilihat seperti pembagian biasa. Di sini terlihat 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 18 dibagi x min 3. Itu adalah hasilnya, itu tertulis di atas 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 30. Dan yang paling bawah 72 itu adalah sisanya gitu ya. Maka bisa ditulis hasil baginya adalah 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 30. Dan sisanya adalah 72. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah teorema sisa. Bentuk umum dari teorema sisa adalah fx sama dengan
kurung buka kurung tutup ya, X min A dikali HX ditambah S. Dengan Fx adalah suku banyaknya, Hx-nya adalah hasil bagi, dan S adalah sisa pembagian. Contoh soalnya, kita ambil contoh soal yang tadi ya dek ya. Tentukan sisa dan hasil bagi Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 18 oleh x min 3 adalah. Sama seperti tadi saya tuliskan lagi. Di sini kita bisa lihat di bawah ada 2, ada 10, ada 30, itu adalah hasil baginya. Sedangkan 72 yang paling belakang itu adalah sisa pembagiannya. Jadi bisa kita tulis, maka hasil baginya adalah 2x kuadrat plus 10x plus 30 dan sisanya adalah 72. Materi selanjutnya di suku banyak tentang teorema faktor. Di situ ada 3 yang kakak pengen tegaskan ke kalian. Yang pertama, jika Fx suatu suku banyak, maka x min A faktor dari Fx jika dan hanya jika A akar persamaan Fa sama dengan 0. Yang kedua, Ax min B adalah faktor dari suku banyak Fx jika dan hanya jika F B per A sama dengan 0. Yang ketiga, suku banyak Fx habis dibagi x min A jika dan hanya jika Fa sama dengan 0. Artinya dek, yang namanya faktor itu apabila x-nya dimasukkan ke dalam fungsi harus sama dengan 0 sisanya. Itu kata kuncinya, dicatat baik-baik. Selanjutnya kita bahas tentang akar-akar rasional persamaan suku banyak. Kita masih ingat ya yang pertama, kita pernah bahas persamaan kuadrat. Suku banyak berderajat 2, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat. Karena X pangkat 2, jadi kita punya X1 dan X2. Dan kita ingat kembali, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 dikalikan X2 adalah C per A. Kemudian suku banyak berderajat 3. Berarti kita punya persamaannya adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Karena pangkat 3, jadi kita punya 3 persamaan, X1, X2, dan X3. Jadi ada X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Kemudian perkaliannya ya, X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3 sama dengan C per A. Dan yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Dan nanti bisa lanjut karena suku banyak tidak terbatas di pangkat 3. Nanti bisa pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Itu untuk akar-akar rasional persamaan suku banyaknya. Tadi sudah kita bahas untuk materi-materi tentang suku banyak. Untuk lebih kuat materinya, untuk lebih siap kita untuk ngadepin soal-soal, yuk kita perbanyak materi soalnya. Untuk soal nomor 1, jika sisa pembagian 2x pangkat 3 min x kuadrat min x min p dibagi oleh x plus 1 adalah min 3, maka nilai dari p adalah A min 5, B min 4, C min 3, D 1, dan E adalah 3. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Untuk sisa pembagian kita pakai substitusi karena kita punya X ditambah 1, jadi kita punya X-nya sama dengan min 1. Gimana? Tinggal kita masukkan di sini, jadi 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi X ya, X-nya kita ganti min 1, min P, dan ternyata sisanya sama dengan min 3. Kita kerjakan min 1 pangkat 3 tetap min 1 ya, dikalikan 2 berarti min 2. Min 1 dikuadratkan adalah 1,
Di sini ada min, berarti di luar min 1. Ini min ketemu min, jadinya adalah plus 1. Dan ini min P sama dengan min 3. Ini kita hilangkan, berarti kita punya min P sama dengan min 2. Kita pindah ruas ke kanan, jadi min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Berarti kita punya P-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah D. Mudah bukan? Oke, tadi sudah kita bahas soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 plus KX pangkat 2 plus X min 3 adalah X min 1. Faktor yang lain adalah A. X kuadrat plus 3X plus 3, B. X kuadrat plus X min 3, C. X kuadrat plus 3X min 3, D. X kuadrat plus 2X plus 3, E. X kuadrat min 7X plus 3. Mau lihat pembahasannya bagaimana? Mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk mencari faktor, kita menggunakan Horner. Di sini yang nempel adalah angka 1, kita tuliskan. Yang nempel di X pangkat 2 adalah K, kita tuliskan K. Di sini adalah 1, dan di sini adalah min 3. Kemudian kita punya X min 1, berarti kita punya X-nya sama dengan 1. Berarti kita tuliskan seperti ini di sini 1. Kemudian tinggal kita turunkan seperti tadi, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan K plus 1. Kemudian ini dikalikan, 1 dikali K plus 1, kita tuliskan di atas K plus 1. Kemudian dijumlahkan jadi K, ini 1 ditambah 1 berarti 2. Lanjut, ini dikalikan lagi, dituliskan di atasnya, kita punya K plus 2. Oke, kita jumlahkan min 3 ditambah 2 adalah min 1, berarti kita tuliskan di sini K min 1. Dan karena tadi X min 1 salah satu faktor, ingat tadi salah satu faktor, artinya di sini atau sisanya harus sama dengan 0. Berarti kita kerjakan K min 1 sama dengan 0, kita dapatkan K sama dengan 1. Karena kita sama dengan 1 K-nya, kita rubah di sini K tambah 1. Berarti 1 tambah 1 di sini kita bisa ganti jadi angka 2. Ini K plus 2, K-nya kita ganti 1, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ingat, di bagian ini kita tuliskan 1 lagi, ini adalah hasil baginya. Maka kita bisa tuliskan jadi 1 atau langsung X pangkat 2. Ini punya 2, berarti kita tuliskan plus 2X. Di sini karena kita punya 3, langsung kita tuliskan plus 3. Jadi hasil baginya atau faktor yang lain adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Bisa kita lihat yang mana jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, tadi soal nomor 2. Masih semangat semuanya? Kita lanjutkan di soal nomor 3. Jika fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus 3 dengan f min 1 sama dengan 0, maka nilai suku banyak gx sama dengan ax pangkat 3 min bx pangkat 2 plus c plus 3 untuk x sama dengan 1 adalah A min 6, B min 3, C 0, D 3, E 6. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Untuk soal nomor 3 kita punya fx sama dengan ax pangkat 3 bla 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 dengan f min 1 sama dengan 0. Maka nilai suku banyak gx bla 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 untuk x sama dengan 1 adalah, kita substitusikan, bisa x-nya kita ganti min 1. Berarti kita masukkan ke sini ya, kita tulis di bawahnya. Berarti A dikali min 1 pangkat
ditambah kita punya B di sini, berarti B X pangkat 2 diganti min 1 pangkat 2 ditambah C dikali X, X-nya diganti min 1 ditambah 3 sama dengan, ternyata tadi jawabannya berapa sama dengannya? Oke, 0. Kita selesaikan, min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikalikan A, itu berarti min A. Min 1 di pangkat 2, oke, 1 dikalikan B berarti tetap B. Kemudian C dikali min 1 berarti min C tambah 3 sama dengan 0. Kita buat cantik, kita rubah jadi min A berarti kita kalikan dengan negatif ya. Kita kali dengan negatif biar A-nya di depan positif. Berarti A min B plus C min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas. Min 3-nya jadi 3. Oke, kita berhenti dulu di sini karena kita sudah tidak bisa merubah lagi. Kita lanjut ke GX. GX yang ditanyakan, G-nya, X-nya kita ganti 1. Berarti ke sini. Untuk yang GX-nya ya, berarti A 1 pangkat 3 min B, X-nya kita ganti 1 pangkat 2 ditambah C plus 3 sama dengan berapa? Nah, itu yang kita cari. 1 pangkat 3. 3 ya? Oh, bukan. 1. 1 kalikan A adalah A. 1 pangkat 2. 1 dikali min B tetap, dan plus C plus 3 sama dengan. Kita tadi punya, oh kita lirik tadi di sebelah sana. A min B plus C. Ini nilainya berapa ini tadi? 3. Oke, berarti kita punya 3 ditambah ini adalah 3. Berarti 3 tambah 3 berapa? Oke, 6. Berarti jawabannya di soal ini adalah 6 atau E. Sudah jelas? Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke, itu tadi soal nomor 3. Bagaimana? Masih semangat? Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah diketahui suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus 4X min 5 dibagi oleh X kuadrat min X min 2 bersisa 6X plus 1. Nilai dari A min B adalah A min 4,
B min 3, C 3, D 4, E 5. Untuk pembahasannya, yuk kita lihat bersama-sama. Diketahui suku banyak PX bla 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 dibagi oleh ini ya Dek ya. Ingat, untuk suku banyak kita harus tahu X-nya. Kakak, ini X-nya pangkat 2 gimana? Yuk diingat, kita pernah belajar kelas 8 untuk pemfaktoran. Kita faktorkan terlebih dahulu. Berarti kita punya X sama X di sini 2, berarti di sini 2, di sini 1. Karena yang tengahnya negatif, berarti yang besar kita beri negatif. 2 atau 1 yang besar? Iya 2, makanya di sini negatif, di sini adalah positif. Didapat di sini X-nya sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan min 1. Kita cek ya, kita punya suku banyak, di sini adalah A, B, 4, min 5 gitu ya. Kita pakai Horner. Kita tuliskan yang nempel di X-nya saja, berarti A. Ini B-nya. Ini 4-nya. Ini berapa? Min 5-nya. Kemudian kita bagi X-nya, mau pakai yang berapa? 2 atau min 1? Kalau kakak pilih angka yang kecil, maka kita ambil yang min 1. Kemudian kita lanjut, kita tuliskan A. Di sini kalikan, di sini min A. Berarti kita punya B min A. Pindah ke sana berarti A min B. Dijumlahkan A min B plus 4. Pindah, kalikan, tulis di atasnya berarti jadi min A plus B min 4. Fokus yang ini dan bawahnya. Kita apakan? Kita jumlahkan. Berarti min A tambah B min 5 dan min 4 berarti min 9. Kemudian gimana? Ternyata disinilah sisanya. Berarti kita tuliskan sisanya adalah min A tambah B min 9 sama dengan, harus tahu dong sisanya tadi berapa. Oke, karena ini tadi adalah sisa, jadi harus sama dengan 6X plus 1 karena ini adalah sisa. Loh kakak, kok masih ada X-nya? Kan kita tadi pakai X-nya, kita pakai yang min 1, berarti kita ganti X-nya jadi min 1. Kemudian kita lanjutkan, 6 dikali min 1 adalah min 6, ditambah 1 adalah min 5. Berarti min 5 ini kita samakan ke sini. Berarti selanjutnya min A plus B sama dengan, kita pindah ruas, min 9 ke kanan, makanya jadi 9. 9 dikurangi 5 adalah 4. Karena yang ditanyakan adalah A min B, berarti kita kalikan negatif, maka A min B sama dengan min 4. Jadi nilai dari A min B adalah min 4. Jawabannya adalah A. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, itu tadi soal nomor 4. Kita lanjut lagi ya, soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini sering sekali keluar di ulangan-ulangan. Walaupun kalian sedang belajar di rumah, tetap kita latihan. Suku banyak PX jika dibagi X min 2 bersisa 1. Dan jika PX dibagi X plus 3 bersisa min 8. Suku banyak KX jika dibagi X min 2 bersisa 9. Dan jika KX dibagi X plus 3 bersisa 2. Jika LX sama dengan PX dikali KX, maka LX dibagi X kuadrat plus X min 6 bersisa A. 7X min 1, B. 6X min 1, C. 5X min 1, D. 4X min 1, E. 3X min 1. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, untuk soal nomor 5 kita dengan Smart Solution. Kan biasanya kita nyari HX, kemudian sisa ditambah A plus B dan sebagainya. Itu tidak perlu, kita fokus dengan X min 2, maka kita punya X sama dengan 2 gitu ya.
Kemudian pada saat suku banyak PX, kita tuliskan di sini PX, memberi sisa berapa di sini? 1. Kemudian jika PX dibagi X plus 3, berarti X plus 3 kita dapatkan X-nya berapa? Min 3. Ternyata bersisa min 8. Kita tuliskan di sini min 8. Suku banyak KX. Oke, sekarang kita tuliskan KX. Dibagi X min 2. X min 2 yang mana? Oh, yang ini. Berarti ternyata lanjut kita bisa tuliskan di sampingnya bersisa berapa? 9. Kita tuliskan di sampingnya 9. Jika KX dibagi X plus 3, berarti X-nya berapa? Oke, min 3. Di sini sudah ada min 3. Bersisa berapa pada saat KX? Bersisa 2. Kemudian, oh yang ditanya bukan P, bukan K, tapi ada L. Lx itu ternyata hasil dari Px dikali Kx. Berarti kita kalikan. 1 dikali 9 berapa? 9. Min 8 kali 2 berapa? Min 16. Kemudian hasil bagi bla 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 bersisa, berarti yang kita cari adalah sisa. Gimana? Yuk, yang ini sudah nggak perlu kita kerjakan. Kita lihat langsung yang di sini. Gimana kita bikin panjang garisnya, kemudian tinggal kita kurangin. 9 dikurangi min 16, berarti min ketemu min? Plus ya, berarti 9 ditambah 16 sama dengan 25. Kemudian 2 dikurangi min 3, berarti min ketemu min jadi plus, berarti di sini 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian diapakan? Ini dibagi Dek. 25 dibagi 5 berapa? 5. Tinggal ditempelin X, tinggal dikasih terutuk. Apa itu fungsinya? Yuk kita pakai. X-nya tadi di sini berapa? 2. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Padahal butuh berapa di sini? 9. Berarti 10 biar jadi 9 dikurangi 1. Berarti jawabannya adalah 5x min 1. Jawabannya C. Bagaimana? Mudah kan smart solutionnya? Oke, itu tadi soal nomor 5. Kita lanjutkan ya soal nomor 6 dan tetap harus semangat. Soal nomor 6 adalah jika N merupakan bilangan bulat, sisa dari pembagian 3 kali X pangkat 2N plus 3 min 4 dikali X pangkat 2N plus 2 ditambah X pangkat 2N plus 1 plus 8 oleh X plus 1 adalah A min 20, B min 10, C min 4, D 0, E 20. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk nomor 6, kita tinggal masukkan jika N merupakan bilangan bulat, sisa pembagian bla 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 oleh X plus 1 ya adalah, berarti kita punya di sini X-nya sama dengan min 1. Minnya ketinggalan. Oke. Karena X-nya sama dengan min 1, berarti tinggal kita ganti X-nya jadi min 1. Pangkat berapa? 2N plus 3. Kemudian min 4 kalikan X. X-nya kita ganti min 1. 2N plus 2 plus X-nya kita ganti min 1 lagi, pangkatnya 2N plus 1 plus 8 sama dengan, yuk kita lihat di sini kita punya 2N plus 3. N berapapun yang kita masukkan bilangan bulat itu pasti membuat jadi ganjil. Nah, karena ganjil, min 1 dipangkat ganjil pasti hasilnya tetap min 1, berarti min 1 dikali 3 berarti adalah min 3. Lanjut sampingnya, min 1 dipangkatkan 2N plus 2. Berapapun N yang menggantikan angkanya bilangan bulat pasti membuat jadi genap. Karena genap, maka min 1 pangkat genap hasilnya adalah 1. 1 dikalikan min 4 adalah min 4. Kemudian di sini min 1 dipangkat 2N plus 1.
2n plus 1, n diganti berapapun angkanya bilangan bulat, itu pasti membuat jadi ganjil. Seperti tadi di depan, karena ganjil, maka min 1 tetap min 1. Terus tinggal ditambah 8. Min 3, min 4 berarti min 7. Min 7, min 1 berarti min 8. Min 8 ditambah 8, maka hasilnya adalah 0. Ibu selesai. Jawabannya adalah D, 0. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 7. Kita bahas tentang polinomial. Sepasang akar-akar persamaan polinomial 2x pangkat 3 plus nx pangkat 2 min 13x sama dengan 6 saling berkebalikan. Maka jumlah semua akar-akarnya adalah A 2, B 1, C 0,5, D min 0,5, E min 1. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, untuk soal nomor 7, sepasang akar persamaan polinomial, ini x pangkat 3, berarti kita punya akar-akarnya ada x1, ada x2, ada x3. Tapi tadi ada pemberitahuan sepasang akarnya saling berkebalikan. Namanya berkebalikan, kita anggap misalkan x2 itu berarti seper x1. Jadi pada saat x1 dikali x2 didapatkan sama dengan 1. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita punya, ingat ya, kita punya persamaan x1 dikali x2 dikalikan x3 sama dengan, tadi diingat, slide teori yang pertama kita punya adalah min D per A. Ada minnya ya. Jadi A yang mana Mbak? Oke, di sini punya A. Di sini adalah si B-nya, ini adalah C-nya. Karena ini belum sama dengan 0, 6-nya kita pindah ke kiri, jadi min 6 sama dengan 0. Berarti min 6-nya ini si D-nya. Berarti kita lanjutkan, tadi X1 kali X2, siapa tadi? 1. Kemudian X3-nya sama dengan min D per A. Min 6, ada min lagi, berarti 6. Per 2, A-nya 2 di sini. Jadi kita punya X3 sama dengan 3. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian karena X-nya sama dengan 3, berarti kita bisa masukkan. Apa itu? Berarti jadi kita tuliskan kembali 2X pangkat 3 plus NX pangkat 2 min 13X min 6 sama dengan 0. Kita pakai Horner, ada 2, ada N, ada min 13, ada min 6. Dan kita tadi sudah punya ya, X3-nya kita bisa pakai. Berapa tadi? 3. Kita lanjutkan di sini 2. 3 kali 2 adalah 6, berarti di sini 6 plus N. 3 dikali 6 plus N adalah 18 plus 3N. Kita tuliskan 3N terlebih dahulu di depan ya. 3N, 18 dikurangi 13 adalah plus 5. Lanjut, 3 dikalikan 3N plus 5 adalah 9N plus 15. Kita jumlahkan 9N plus 9. Karena ini adalah akarnya, maka sisanya sama dengan 0. Jadi di sini 9N sama dengan min 9. N-nya adalah min 1. Karena N-nya min 1, kita bisa langsung ganti 6 plus N, berarti di sini adalah 5. 3N berarti N-nya min 1, berarti min 3 ditambah 5 itu adalah 2. Berarti kita punya persamaannya 2x kuadrat plus 5x plus 2. Tadi yang ditanyakan adalah jumlah akar semuanya. Berarti masih ingat? Berarti x1 tambah x2. Ini persamaan kuadrat ya, suku banyak tapi berderajat 2 adalah min B per A. Berarti min B itu adalah min 5 per A adalah 2.
Berarti kita punya X1 tambah X2 sama dengan min 5 per 2. Jadi kalau ditanya jumlah akar semuanya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 adalah X1 tambah X2 min 5 per 2. Ditambah X3 tadi berapa? 3. Berarti di sini jawabannya adalah setengah. Atau di jawaban option pilihannya adalah 0,5. Yang mana? Ya benar, yang C. Oke, itu tadi soal nomor 7. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 8. Jika alfa, beta, dan gamma merupakan akar-akar persamaan dari X pangkat 3 min 14X pangkat 2 plus PX plus Q sama dengan 0, dengan alfa banding beta banding gamma sama dengan 1 banding 2 banding 4. Maka nilai P min Q adalah pilihan jawaban A 160, B 120, C 100, D 10, E 8. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita punya akar-akarnya adalah alfa, beta, dan gamma. Di sini kita punya A itu adalah 1, B-nya adalah min 14, C-nya adalah P, dan Q itu adalah si nilai D-nya. Dan kita punya perbandingan alfa banding beta banding gamma sama dengan 1 banding 2 banding 4. Kita ingatkan kembali, kita punya akar-akar alfa beta gamma ya, makanya kita punya alfa tambah beta tambah gamma itu adalah min B per A. Berapa min B per A? Iya, kita punya min 14. Min 14 ketemu min berarti 14 per A-nya adalah 1, berarti nilainya adalah 14. Nah, kita langsung main smartnya. Gimana? Karena kita punya alfanya adalah 1, berarti kita ganti semuanya jadi alfa. Alfa adalah 1 ditambah betanya ternyata perbandingannya 2, berarti kita bisa ganti jadi 2 alfa. Tambah gamma itu punya bagian 4, jadi kita tuliskan 4 alfa. Alfa ditambah 2 alfa tambah 4 alfa adalah 7 alfa sama dengan 14. Jadi alfanya adalah 2. Oke. Karena kita udah tahu alfanya 2, berarti kita bisa tahu betanya adalah punya banding 2. Berarti berapa? 2 kali 2, 4. Gamma adalah 4 kali alfanya. Karena alfanya 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Kita sudah punya semuanya. Berarti lanjut, selain penjumlahan, kita punya perkalian akar-akarnya. Alfa kali beta tambah alfa kali gamma ditambah beta kali gamma sama dengan C per A. C-nya siapa? P. A-nya siapa? 1. Tidak perlu ditulis ya. Berarti alfa tadi 2. 2 dikalikan beta 4 ditambah alfa itu adalah 2, gammanya 8. Ditambah beta, betanya 4, gammanya 8 sama dengan P. 2 kali 4 berapa? Iya, 8 ditambah 2 kali 8, 16 ditambah 4 kali 8, 32 sama dengan P. Berarti kita tuliskan P-nya di depan sama dengan 8 ditambah 32, 40. 40 ditambah 16 berarti 56. Kita dapat P-nya. Kemudian selanjutnya kita punya perkalian akarnya. Yang mana? Alfa kali beta kali gamma sama dengan min D per A. Kakak tuliskan min D per A. Berarti min D siapa? Oh, Q, diminkan, berarti min Q. A-nya berapa? 1, tidak perlu ditulis ya berarti. Sedangkan kita punya alfa tadi berapa? 2, betanya 4, dan gammanya 8. Berarti kita pindah ruas min Q sama dengan, oh iya di sini 8 ya. Oke, sudah dibenarkan. Berarti 2 kalikan 4, 8. 8 kali 8, 64. Berarti Q-nya adalah min 64. Mudah bukan? Tinggal kita selesaikan
P min Q-nya sama dengan P adalah 56, Q-nya adalah min, maka min jadi plus 64. 56 ditambah 64 adalah 120. Oke, maka jawabannya adalah B, 120. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai matematika peminatan 11 SMA suku Banyak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar selalu update video dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye.